في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر الحبايب الفضلاء والعلماء الكرماء hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alamat dan tanda kita hadir di tempat ini adalah salah satu alamat dan tanda kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan alamat itu kita dijadikan hamba yang bersyukur atas nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita daripada kegelapan menuju terang benderang minaz zulumati ilan nur, daripada perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menjunjung tinggi sunnah yang dianjurkan Nabi, mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan para pewaris, para anbiya wal mursalin, mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah salah satu pertemuan kita yang luar biasa. Kenikmatan yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang sangat lengkap isinya, yaitu majelis ilmu, majelis ta'lim. Ini adalah posisi lengkap. Ibarat obat itu semua penyakit ada, obatnya yaitu majelis ta'lim. Jadi hati kita, ya, ruh kita, jiwa dan raga kita ini perlu makanan, dan makanan itu yaitu amal ibadah. Amal ibadah yang lengkap komposisinya, vitaminnya, yaitu majelis ta'lim. Makanya kita gunakanlah hati kita, kita perlahankanlah kaki langkah kita untuk apa? Hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai kita hadir ke majelis ilmu ada unsur yang lain. Unsur lain silahkan, yang kedua atau yang ketiga, yang keempat. Tetapi yang pertama yaitu hadir ke majelis ilmu, yaitu supaya ruhaniyah kita kenyang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai oleh para auliya wassalihin. Ini yang dipakai para wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menikmati kelezatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat mereka, pandangan mereka bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa kita seperti itu, tapi tergantung bagaimana niat kita hadir ke majelis taklim. Tergantung bagaimana kita membawa diri kita hadir ke majelis ilmu. Salah satunya niat kita, yaitu bagaimana hati kita, bagaimana ruh kita kenyang dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini lengkap komposisinya. Sholawat ada, zikir kepada Allah ada, kemudian kita bertemu dengan para ulama wassalihin ada, kemudian lagi kita berkumpul dengan zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, kemudian nasihat-nasihat agama yang mana nasihat ini bersumber dan terhubung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita dengarkan. Inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Inilah yang membuat hati kita menjadi kenyang. Untuk apa? Supaya ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan bagaimana kita memandang para ulama, bagaimana kita memandang para habaib. Diciptakan satu malaikat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Minimal kita hadir ke majelis, pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirin dirahmati Allah, sedikit daripada manaqib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bulan ini beliau wafat, ya, di Rabiul Tsani ini. Sedikit kita mendengar daripada kalam beliau tentang bagaimana beliau kenyang dengan ilmu, dengan kalam-kalam shalih. Apa kata beliau? Aku sekali mendengar perkataan auliya wassalihin, para ulama, itu membuat aku bisa tahan makan, tidak makan selama 1 bulan. Kenyangnya, saking kenyangnya dengan
amal ibadah ilmu, kelezatan itu haus dan lapar tidak pernah merasakan lagi. Apalagi kata beliau ketika guruku yang menyampaikan, Al-Imam Qutb Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau menyampaikan ilmu hikmah agama segala macam. Kata Imam Ali, aku tidak pernah lagi merasakan lapar dan haus. Nah ini mereka bisa merasakan hal seperti itu karena apa? Karena mereka pandai untuk menikmati bagaimana ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak, sholat aja ingin cepat-cepat habis, puasa ingin cepat-cepat lebaran, sholawat majelis taklim ingin cepat-cepat selesai supaya dapat nasi. Ini di mana hati nurani kita? Bagaimana kita bermuamalah untuk mendapatkan kelezatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati kita, nafsu kita masih menginginkan hal duniawi. Maka mencobalah kita sakinah, istiqamah, sabar, tetapkan hati kita untuk menikmati lezatnya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah, dan itu perlu latihan, dan itu perlu sabar. Karena kenapa? Karena kesabaran hasilnya yaitu kita akan mendapatkan manisnya buah daripada kesabaran kita. Istiqomah kita di hadapan Allah, kita akan mendapatkan buah daripada istiqomah kita. Semuanya itu perlu proses dan kesabaran. Mudah-mudahan dengan nasihat sedikit ini hati kita terbuka untuk selalu menambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih rajin, lebih bagaimana menambah lagi kelebihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita, kualitas kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan daripada auliya wassalihin. Mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وبالله والتوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.